Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban ya syahr Ramadan. Untuk semua antum, saudara dan saudariku yang senantiasa mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya insya Allah dibahagiakan hatinya dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa doain juga Al-Bayan, sebuah cita-cita yang aku cita-citakan, insya Allah mudah-mudahan cepat terwujud. IIBS Al-Bayan, sekolah boarding school untuk setiap anak-anak kita, generasi ke depan yang baik. Amin. Ikhwanir rahimakumullah, sampainya kita sekarang di Sayyidina Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar adalah seorang alim, seorang yang luar biasa, senang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal pada tahun 123 Hijriah. Ya. Beliau adalah seorang polisi yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang polisi yang luar biasa. Dulunya suka minum khamar, dulunya suka minum minuman keras. Ya, naudzubillahi min dzalik. Tapi subhanallah, pernah beliau memiliki seorang budak perempuan, yang akhirnya beliau tinggal bersamanya dengan kegelapan kehidupannya itu sampai seorang budak tersebut melahirkan seorang putri. Ya. Subhanallah, putri tersebut membuat beliau luar biasa. Jadi lucunya pelipur lara lah untuk beliau. Pernah satu saat dia melemparkan khamar ke bajunya Sayyidina Malik bin Dinar. Kemudian gak lama terus meninggal. Nah, betul-betul kejadian tersebut membuat beliau sedih luar biasa. Ya, meninggal putrinya itu menjadikan beliau sangat sedih luar biasa. Sampai satu saat pada malam nisfu Sya'ban, dan itu malam Jumat, subhanallah, beliau pada malam itu betul-betul terlena dengan kebiasaannya, yaitu kebiasaan buruknya, yaitu beliau minum minuman keras, minum khamar dan lain sebagainya, nggak sholat isya, ya, sampai beliau bermimpi di malam tersebut, gitu. Beliau bermimpi di malam tersebut. Nah, beliau seakan-akan semua penduduk kubur ini dibangkitkan lagi, maknanya kiamat, ya. Dan beliau bersama makhluk semuanya. Tiba-tiba ada sesuatu di belakang, kayak kedengaran sesuatu di belakang, kayak kerusak-kerusuk gitu. Dilihat, ternyata ya Allah, ada ular gede banget, hitam, ya, dan besar, dan telah membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia terus mengejarku, kata beliau. Sampai beliau beliau ketemu dengan seorang orang tua, ya. Dengan orang tua. Nah, dia tadi ini subhanallah, orang tersebut, tolong aku. Kata dia, aku dhaif. Kata dia, aku ini lemah, dan dia lebih kuat daripada aku, katanya. Sampai dia tadi ini naik ke tebing, di tebing tersebut dilihat beliau melihat api yang begitu dahsyat. Katanya, kamu bukan penduduk di sini, kamu pergi katanya. Dan terus aku kembali gitu loh, kembali ke orang tua tadi itu.
Dibilang kamu coba lari ke gunung itu, jalan ke gunung itu. Disitulah ada titipan-titipan orang Islam, maknanya banyak anak-anak kecil ya. Kemudian terus dia tadi ini terus ke situ dengan asyiknya lari sampai ketemu dengan malaikat. Apakah kamu punya titipan di sini? Tiba-tiba kelihatan putrinya. Loh, putriku. Gitu. Langsung dia tangkap ya. Beliau duduk, kemudian beliau julurkan tangannya kepada putrinya tadi ini. Kemudian putri tadi ini sampai membuang dengan kekuatannya. Putri tadi ini membuang ular tadi, diginiin ular tadi. Dan dia berkata, putriku berkata kepadaku, wahai ayahku, alam ya'ni lilladzina amanu takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum waktunya, sampai kapan ya, orang yang beriman ini tidak mau zikir kepada Allah, nggak mau ingat sama Allah. Kemudian Sayyidina Malik bin Dinar beliau berkata, kamu tahu nggak, wahai putriku, kamu tahu Quran? Kami lebih tahu Al-Quran daripada antum semuanya. Nangis itu Sayyidina Malik bin Dinar di mimpi tersebut. Kemudian putrinya ngomong, wahai ayah, itu tadi ular itu yang hitam yang gede yang ngejar-ngejar ayah itu amal buruknya ayah. Ayah selalu kuatkan. Adapun orang tua tadi itu amal baiknya ayah. Ayah selalu lemahkan. Makanya tiba-tiba dia bangun, subhanallah, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Malik bin Dinar ya. Beliau masya Allah tabarakallah menjadi seorang yang munhamik. Kalau dulunya ya terlena dengan minum-minuman keras, kalau sekarang beliau sudah berubah karena mimpi tersebut menjadi seorang yang menikmati zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menjadi orang yang ahli berzikir sampai beliau berkata, matana amal mutana'imun bimithli zikrillah. Tidaklah orang yang beriman itu merasakan kenikmatan menikmati hidup ini ya, nggak mungkin bisa menikmati hidup ini kecuali dengan zikir, nyebut nama Allah, ingat kepada Allah ya. Kemudian beliau juga berkata ya, bahwa aku telah membaca di kitab Taurat ada yang berkata, ayyuhas siddiqun, wahai orang-orang yang sungguh-sungguh jujur pengen dekat kepada Allah, nikmatin ingat sama Allah, nikmatin ingat kepada Allah ya. Karena sesungguhnya kalau kau nikmatin itu di dalam dunia kamu akan mendapatkan kenikmatan, di akhirat kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal. Masya Allah, tabarakallah. Di sini ya ikhwan, kita harus senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Karena yang diingatkan oleh putrinya Sayyidina Malik bin Dinar kepada Sayyidina Malik bin Dinar pertama kali nasihatnya apa? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Belum datang waktunya untuk orang-orang yang beriman ini untuk zikir kepada Allah, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita ingat kepada Allah. Di situ ada ketenangan kita. Apalagi Allah sendiri subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, beliau berkata, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi damai, hati itu jadi adem ya. Maka itu ya ikhwan, jangan lupa untuk senantiasa kita adakan waktu khusus untuk kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Oke, kita yang kerja, kita yang punya aktivitas, kita yang sudah punya keluarga, tetap ingat baik-baik, ingat kepada Allah, tempatmu mendapatkan ketenangan. Kemudian ya, apa Habib yang harus kita ini, beliau juga berkata nih ya, beliau juga berkata memberi nasihat kepada kita semua, al-ghalab idza ghalaba hubbud dunya lam tanja' fihi al-mau'izah
hati itu kalau hubbud dunia ya, cinta dunia itu sudah menyelimutinya, udah memenuhinya, maka mau idoh apapun gak bakal bisa didengar, gak bakal ada manfaatnya nih. Makanya jangan sampai kita punya hati yang cinta kepada dunia. Kenapa Habib? Orang nasihat gak bakal kita dengar nanti. Naudzubillahi min dzalik. Maka bersihin. Jadi yang zuhud kayak video sebelum ini, yaitu videonya kemarin Sayyidina Muhammad bin Wasi'. Barakallahu fikum. Kemudian beliau berkata juga ya, Inna ahwana ma ana sesungguhnya Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya, In ahwana ma ana sani'un bil alim idza ahabba dunya an ukhrija halawata dzikri min qalbih. Ya, sesungguhnya paling remehnya, paling rendahnya yang akan aku perbuat, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah berilmu, kalau dicinta dengan dunia, apa Habib? Apa ya Allah? An ukhrija halawata dzikri min qalbi, aku akan keluarkan manisnya zikir dari hatiku, dari hatinya, dari hatinya. Zikir itu ya ikhwan, ada rasanya, ada nikmatnya, ada ketenangan di dalamnya ya. Mudah-mudahan kita bisa merasakan hakikat zikir tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar dari Sayyidina Malik bin Dinar ya. Sayyidina Malik bin Dinar ini luar biasa. Kata beliau ini diriwayatkan makan kambingnya itu cuman pas Idul Adha aja gitu. Subhanallah, beliau juga akhirnya menjadi penulis Al-Quran ya. Beliau menjadi penulis Al-Quran yang beliau mendapatkan gaji ataupun beliau mendapatkan rezeki dari situ, bukan gaji, beliau mendapatkan rezeki dari situ 2 dirham. Subhanallah. Beliau nggak nikah. Ya sama yang itu tadi, sama yang budak tadi itu udah selesai. Beliau nggak nikah. Ditanya sama alat atau zawaj, nggak nikah dah Sayyidina Malik bin Dinar. Katanya kalau aku bisa talak diriku ini, aku talak diriku udah. Yes, kadang-kadang memang sudah ketika udah sampai sampai di derajat yang tinggi ya, dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang semuanya jadi kayak gimana gitu. Ya semoga Allah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dan terus Bib, kita nggak nikah tapi ya antum nikah ya. Nikah, bismillah, kita belum yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga menikah. Sayyidina Malik bin Dinar kenapa enggak nikah? Wallahu alam. Tapi kan di zaman itu ada perbudakan, ya mungkin beliau lebih memilih budak tadi itu, maksudnya itu daripada mungkin dan lain sebagainya. Maka bismillah, kalau antum nikah aja ya, tetap zikir kepada Allah, tetap zuhud kepada Allah, zuhud kepada dunia, dan nikmati kehidupanmu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati kehidupanmu dengan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga kita belajar dari taubatnya Sayyidina Malik bin Dinar, di mana apa yang putrinya ingatkan, yaitu amal soleh akan menjadi kuat ketika kita kerjakan ya, dan amal buruk juga menjadi kuat ketika kita terus lakukan. Jangan sampai amal buruk kita menerkam kita seperti ular yang akan menerkam Sayyidina Malik bin Dinar dalam mimpinya. Oke, kita jadikan banyak orang yang amal kita menolong kita insyaallah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.